Langkah awalnya gimana Bu penerapan neuroparenting itu? Jadi kerja otak ini kita harus tahu dulu ya, bahwa otak manusia ini begitu banyak program yang Allah ciptakan gitu. Jadi kalau misalnya gadget banyak fitur-fiturnya. Mhm. Ada fitur yang dari pabriknya atau itu namanya basic program. Ya. Ada fitur yang kita dimasukkan setelah dia mulai bisa kita berikan input. Nah itu kan kalau di gadget namanya program aplikasi kan. Nah otak tuh kan begitu. Manusia ini ada program bawaan. Program bawaan itu apa? Laki-laki perempuan itu program bawaan. Ya, kemudian watak seseorang program bawaan juga. Bakat seseorang program bawaan juga. Ada lagi yang perlu diketahui bahwa bagian depan nih, bagian frontal namanya ya di sini, itulah yang nanti misalnya seorang ibu memberitahu ini bunda, ini mama kan gitu ya. Terus ini pokoknya memberitahu nama-nama itu masuknya bagian depan Oke. gitu. Dari mana? Dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia cium, apa yang dia rasakan, apa yang dia sensasi-sensasi seluruh sensorik tubuh ini masuknya semua di sini. Oke. Bunda kasih nasihat, kasih peraturan, diajarin tata cara, masuknya juga di sini. Oke. Nah, itu program aplikasi namanya. Nah, perpaduan inilah nanti yang akan membentuk seseorang ini. Gimana sih cara menangani anak tantrum? Setiap anak itu ada 5 baterainya. Anak memang di bawah 5 tahun, 5 baterai ini harus diisi setiap hari. Itu ada baterai pujian kan, Mhm. baterai pelukan, baterai waktu, Yap. waktu berkualitas, baterai pelayanan, dan baterai hadiah. Dikala di balita ini orang tuanya kurang mengisi 5 baterai ini, maka anak akan terjadi membuat penyimpangan. Mhm. Ya, termasuk salah satunya tantrum tadi gitu. Nanti di atas 5 tahun kita cukup baterai pertama itu yang kita perhatikan setiap hari. Ketika kita bisa memenuhi baterai dan keperluannya itu lebih mudah ya Bu Mudah banget. parentingnya? Sehingga kita ngasih nasihat sesuatu, memberikan peraturan-peraturan, dia mau dengar. Tantrum itu sampai usia berapa sih Bu? Tantrum itu biasa sampai 5 tahun pun anak masih bisa tantrum kan sebetulnya ya. Ya, cuman itu tadi pada saat kita misalnya sudah mengisi baterai, kemudian kita juga sudah ngecek semua, itu insya Allah itu kalaupun ada tinggal lapar atau ngantuk kan gitu. Iya, dan penanganan tantrumnya pun juga berbeda ya Bu? Beda. Laki-laki dan Iya, perempuan. kalau beda kan, tinggal lihat lagi, kita kembali lagi pakai bahasa kasihnya gitu. Tetapi secara teori emosi harus dilepaskan dulu. Oke. Dilepaskan dulu barang 15 menit paling lama gitu. Dibiarkan dulu. Iya, biarin dulu. Setelah dia udah tenang, baru bisa masuk nasihat. Jadi jangan sekali-sekali anak tantrum kita nasihatin, percuma dia. Pokoknya kalau ngajarin anak itu ada 3 sebetulnya, benar, baik, pantas. Gimana caranya kita mengelola emosi kita sendiri sebagai orang tua? Ya, secara umum adalah ya rubah posisi, olah nafas. Ya, nah kalau di Islam itu kan Rasulullah ajarkan, dikala kita marah lagi berdiri, lagi kesel lagi berdiri, duduk. Oke. Ya, terus olah nafas di situ, istighfar kah atau tarik nafas. Kalau secara umum mau agama apapun tarik nafas kan, Iya. ya posisi, rubah posisi. Bahkan dikatakan masih marah duduk disuruh rebahan. Artinya pada saat kita menghadapi satu peristiwa yang membuat kita marah atau kesel, nggak serta merta harus diselesaikan saat itu juga. Karena kita sendiri belum lagi masuk di level emosi yang positif gitu.